Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Faisal Barefullah dan NPM 2315061011 dari kelas PSTIC. Kali ini saya akan mengerjakan tugas IoT, akan merangkai sebuah alat di mana membutuhkan pertama yaitu kabel USB, lalu terdapat Nodemcu ESP8266, lalu terdapat DHT11, lalu terdapat 3 buah lampu LED, lalu terdapat kabel jumper male to male, female to male, dan female to female. Lalu yang terakhir terdapat breadboard. Oke, langsung ke pembuatan rangkaiannya. Oke, pertama-tama breadboard akan dihubungkan dengan lampu LED di mana yang panjang anoda dan yang pendek katoda. Oke, setelah tersambung, maka ESP8266 ini akan dihubungkan dengan DHT11, di mana DHT11 ini terdapat pin plus, out, dan minus. Nah, untuk pin plusnya akan dihubungkan dengan pin 3 volt yang ada pada ESP ini. Dan untuk pin negatifnya dihubungkan ke ground. Selanjutnya untuk yang out ini akan dihubungkan dengan D4. Setelah itu setiap dari anoda yang panjang tadi akan dihubungkan dari D0, D1, D2. Jadi untuk yang lampu pertama D0, lalu lampu kedua D1, dan lampu ketiga di D2. Oke, sudah terhubung. Nah, selanjutnya untuk yang ground kita akan menghubungkan negatif untuk negatif dari lampunya. Setelah dihubungkan, akan dihubungkan ke yang negatif pada katoda menggunakan kabel jumper male to male. Oke, sekarang sudah terhubung semuanya. Jadi akan dicolokkan dengan USB ke laptop. Oke, kita akan langsung ke simulasinya. Oke, langsung saja ke pengimplementasiannya. Jadi saya sudah memiliki sebuah Blink yang dimana terdapat widget
dimana widget ini akan menampilkan status, lalu untuk suhu, kelembapan, switch lampu, dan ini untuk LED lampu. Kalau ini hidup dia akan hidup, sama juga untuk yang keduanya. Oke, tadi kan udah dirangkai. Nah, selanjutnya kita akan hidupkan dulu switch lampunya. Tuh, switch lampu hidup, lampu akan hidup, switch AC hidup, maka lampu di sini juga akan hidup. Nah, notifikasinya akan dikirimkan ke WA menggunakan Twilio. Lalu juga untuk di sini secara real time dimana lampu hidup, lalu juga lampu hidup dan AC hidup sesuai dengan yang hidup lampunya. Oke, mungkin selanjutnya akan membahas mengenai codingan di Arduino IDE nya. Langsung masuk ke codingannya. Jadi pada codingan kali ini terdapat pengkonfigurasian pada Blink, di mana pada baris 1 hingga ketiga ini terdapat template ID, template name, dan out token, di mana dapat diambil dari aplikasi Blink atau di websitenya juga bisa. Lalu di sini terdapat library yang dimana yaitu untuk library yang digunakan pada bahan-bahan, yaitu ada ESP8266 dan juga DHT11. Nah, dan juga ada juga ESP8266 MiFi Client ini untuk juga library yang akan dipanggil. Lalu terdapat WiFi yang dimana WiFi ini kita menyesuaikan dengan WiFi yang digunakan dan password yang digunakan pada komputer perangkatnya. Lalu terdapat pendefinisian di mana DHT11 ini di pin D4, lalu menggunakan DHT11. Nah, langsung juga terdapat pengkonfigurasian pada Twilio tadi, di mana kita akan mendapatkannya di website atau di softwarenya Twilio ini. Nah, di sini from number ini number dari Twilio-nya, untuk to number ini dari kita sendiri, nomor WA kita sendiri. Nah, ini pin perangkat ini maksudnya ini terdapat seperti pendefinisian, di mana tadi D0 itu untuk pin lampu, dan D1 untuk pin AC, dan D2 untuk pin kulkas. Lalu terdapat status perangkat di mana semuanya dimulai dari 0, artinya keadaan mati semua. Nah, di sini terdapat fungsi URL code, di mana dia itu mengubah teks menjadi format URL yang aman, digunakan sebelum mengirim data via HTTP post ke Twilio. Nah, lalu juga pada ini terdapat fungsi kirim WhatsApp, di mana di sini merupakan logikanya, ya di mana untuk mengirimkan koneksi HTTPS ke WhatsApp tadi, yang akan mengirimkan API-nya, seperti data-data akan dikirimkan, logikanya di sini. Nah, di sini terdapat baca sensor. Di sini baca sensor dia ada sensor DHT dan DHT untuk kelembapan dan suhu. Dimana jika dia tidak dapat membaca di antara kedua ini, dia akan gagal membaca DHT11. Nah, lalu ini terdapat update status perangkat, di mana pada baris ini merupakan logikanya, di mana jika lampu hidup maka status perangkat akan hidup. Nah, ini akan saling berhubungan dengan pengiriman pada fungsi di WhatsApp tadi. Nah, ini pada baris kali ini terdapat kontrol untuk perangkat Blink. Jadi via Blink ini dapat menghidupkan atau kayak mengubah situasi dari Blinknya. Jadi jika lampunya bisa dihidupkan dari Blink, jadi dapat mengontrol perangkat itu dari Blink. Ini adalah logika yang digunakan pada kode kali ini. Nah, pada baris selanjutnya terdapat setup, yang dimana untuk bagian serial begin ini untuk debugging lewat serial monitor. Jadi dia untuk pengiriman kecepatan datanya. Nah, ini merupakan kode utamanya yang akan dipanggil dari fungsi-fungsi di atasnya.
Nah, akan di loop di blink run dan juga timer run. Nah, mungkin itu singkat saja dari penjelasan saya mengenai kodenya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai rangkaian merangkai alat, lalu juga mengimplementasikan atau memvideokan tadi, dan juga penjelasan kode pada di software Arduino IDE ini. Nah, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.